baju perhiasan bagus ya. Yang penting jangan sakit hati lagi sama keluarga ini. Ya. Ini dipakai. Apa? Itu kaget toh pakai baju bagus kok malah kaget. Dilihat bajunya bagus enggak? Ya baju bagus kaget kita. Mau perhiasannya gimana? Tangannya masih. Bagus, senang. Gak sakit hati mana? Semua tuh mudah, jangan cari. Marah-marah kasih bagus sama perhiasan sudah, ya. Jangan marah nih, gak nesu. Bagus. Amin. Monggo iki. Assalamualaikum. Baik Ibu, senyum kali pulau naksir Pak. Nggih. Iki harus senyum. Senyum mari kula. Masyaallah. Walaupun sedih tidak sakit senyum ya Bu. Masih susah. Ayo senyum bahagia nggih insyaallah. Iki sekarang ini saya berada di desa mana ini Bu? Muran. Kecamatan Lego. Kabupatennya Blitar. Oh, Blitar. Lego, Blitar. Alhamdulillah. Di Lego, Blitar kita saat ini. Ini kan di keluarga ini ada yang sakit ya Bu? Iya. Bapak kali Ibu? Bapak Ibu. kalau Ibu sakit. Lek ibuke pun dangu, lek bapak tasik semingguan. Kalau Ibu sudah lama. Nggih, Kalau hampir Bapak 1 tahun ibu. barusan 1 Nggih. minggu. Puasa nih. Ibunya. Ibunya Puasa. hampir setahun. Ibu itu yang dalam. Iya. Kalau ibunya sakitnya ini kenapa Bu? Nggih, dawah niku. Jatuh. Nggih. Terus rumah saya kados enten sing dorong. Kayak ada yang dorong gitu ya. Nggih, terus Padahal enggak ya. enggak. Nggih wasul ing Tegalan. Pulang dari Tegal. Nggih, terus niku nggih dangu di nggih dina niku. Pripun ngoten terus niku dangune terus dibeto teng dokter Sudah dibawa ke dokter. nggih terus operasi Jatuhnya itu di mana Bu? di pawon Itu di dapur. Di dapur. Jatuhnya itu di dapur. nggih Terus bapaknya sakitnya kenapa Bu? Sakitnya itu
tiba-tiba jatuh aja. Jatuh nggak juga lihat bapaknya. ada. Bapaknya jatuh juga. Iya. Ibunya sakitnya karena jatuh, bapaknya juga jatuh. Iya. Tapi lek bapak pulang dari Kayak nggak punya ladang, tenaga gitu. nggak punya tenaga. Kalau bapaknya dari 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 Tegal ladang juga. ladang. Dari ladang. oh sama. Iya, sama. Dari ladang juga terus Iya. sampai rumah jatuh. Iya. Tapi malam Tapi kan itu malam. enggak langsung. Malam. Iya, sekitar Kalau ibunya jam langsung. 8. Maksudnya langsung itu gimana? Habis dari ladang di rumah kan mau itu ambil air untuk apa dihangatin terus jatuh. Jatuh. Gak bapaknya kan malam. Iya. Ya semua penyakit datangnya dari Allah, Bu. Iya. Penyakit itu insya Allah sebagai penghilang dosa, dan juga insya Allah karena Allah masih sayang kan gitu. Diberikan sakit itu supaya kita lebih dekat dan ingat kepada yang menciptakan kita kan, ngoten. Iya. Ketika kita diberikan sakit itu agar kita lebih bersyukur atas nikmatnya sehat dan begitu insya Allah. Karena memang biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat kan, ngoten nggih. Nggih di sabar mawon. Ini di rumah sering keras napa, Bu? Sering dirasakan apa di rumah ini? Ada kalau malam ada sesuatu yang Iya. itu ya. Ada Tapi yang lebih menghantam. sering itu loh, seibu sakit nih sering suara lek malam. Suara apa itu, Bu? Yo kados ya Kayak bapak gede, itu kayak kados anu itu. Padahal nggak musim hujan. Enggak. Oh, Tapi ada yang hujan. denger cuman Oh, yang bapaknya. dengar cuma bapak ya. Iya. Lainnya enggak. Yang lain enggak denger. Tapi bapaknya denger. terus kadang-kadang di genteng loh. Hmm. Yang letek ngoten. Om yang letek-letek Iya. tap kata-kata gitu. Iya. Kayak ada yang menghantam kayak gitu. Iya. Jam berapa biasanya kedengaran itu? Tengah malam biasanya jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Iya. Insya Allah. Jam 10 ke atas. Iya. Terus kemarin tuh sebelum bapaknya jatuh maghrib apa namanya, bapak tuh kayak denger ada yang jatuh gelonteng kayak gitu Di mana itu, Bu? di sini, di area sini. Di sini? Iya. Kayak apa? Gelas. Kayak Gelas ada jatuh gelas pecah jatuh. gitu loh. Iya lah, sama bapaknya dicari tapi nggak ada. Oh, itu sebelum jatuh. Iya, sebelum jatuh. Tuh. Nah besoknya itu apa, di depan rumah kok ada kayak apa, kerang, Hewan kayak hewan kecil kecil. kan. Hewan kecil warna coklat di pojok rumah sama di pojok rumah situ. Kerang itu apa sih, Bu? Hewan tanah. Set kayak sejenis. Kok kayak sat itu? Iya, tapi warnanya hitam. Banyak apa dikit, Bu? Iya, segumpalan. Oh, segumpalan. Iya, Padahal biasanya nggak pernah ada gitu. nggak ada. Nggak pernah ada. Nggak ada. Oh, malamnya kedengeran seperti ada yang pecah seperti gelas gitu. Iya, maghrib. Oh, maghrib terus paginya ada hewan itu di depan rumah itu. Iya, di depan rumah. Terus jatuhnya itu Sorenya. sorenya jatuh. Iya. Itu Rebu. Gak Selasa malam Rebu. Malam Rebu. Malam Rabunya. Iya, Itu malam berarti terjadi pecah itu malam Selasanya ya. Iya, malam Selasa. Malam Selasanya. Malam Rabunya jatuh itu ya. Iya. Malam Selasa, jatuhnya malam apa? Aku udah rapat Kak. Jatuhnya malam Rabu, orang Rabu pagi. Selasa. Itu sih. Selasa dekat. Iya. Jatuhnya berarti malam Rabu itu. Masya Allah. Ya, memang semua yang terjadi pada diri kita itu adalah ujian dari Allah. Nggih, intinya bersabar mawon. Terus sebenarnya tidak semua penyakit itu harus dihubung-hubungkan dengan kegoiban kan begitu, tidak sebenarnya. Tidak semua penyakit itu karena santet dan lain sebagainya. Iya. Tapi memang yang karena santet itu memang ya ada begitu. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri juga pernah disihir dengan buhul, itu pernah. Nah, ketika kita ini sering menampilkan yang
dari gangguan sihir, karena memang konten kita yang bersifat sihir gitu. Walaupun sebenarnya pengobatan yang kita lakukan juga banyak, yang dari gangguan karena ain, gangguan karena ketempelan, dan juga ada karena sihir. Karena edukasinya, karena kontennya bersifat pengobatan di gangguan sihir, maka yang kita tampilkan ya yang dari gangguan karena sihir. Kalau yang karena dosa karena melawan orang tua, dosa karena zina, nggak mungkin akan kita tampilkan, kan begitu, karena pihak yang bersangkutan sendiri kan malu, kan begitu. Iya. Maka yang kita tampilkan untuk edukasi pengetahuannya ya sihir, kan begitu. Tapi setiap hari yang kita lakukan pengobatan juga bermacam-macam, kan gitu. Jadi mengapa yang ditampilkan yang sihir, padahal banyak sekali penyakit-penyakit yang juga tidak karena sihir, kan begitu. Jadi tidak semua penyakit itu karena sihir, kan begitu. Tetapi memang orang itu sesuai dengan apa yang dia jalankan. Kalau tukang mancing ya ketemunya ikan, kan begitu. Petani nanti ketemunya ya daun-daunan, kan begitu. Kalau semuanya spiritualis ketemunya ya kegoiban, kan begitu. Jadi sudah jalannya memang seperti itu, begitu. Jadi memang karena kita di bidang pengobatan kegoiban, maka yang sering kita ketemu adalah yang karena sihir, kan begitu ya. Walaupun banyak, tapi pada akhirnya yang sering ditampilkan di sini ya seperti ini. Tapi tidak semuanya karena sihir, ini yang menjadi poin yang utama, kan begitu. Terus yang kedua yang saya minta kepada dengan semuanya, bahwa sakit itu juga adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena terkadang kita itu merasa itu sesuatu hal yang tidak baik untuk diri kita, padahal itu juga yang terbaik untuk diri kita, termasuk sakit, kan begitu. Karena sakit itu juga sebagai penghilang dosa, sakit itu juga sebagai pengingat, dan sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita lebih mendekat kepada Allah, kan begitu ya. Karena apa yang kita rasa tidak baik bisa jadi itu yang terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang kita merasa semua itu tidak baik untuk kita, padahal itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Terkadang Allah menjatuhkan kita di tempat ini karena apa? Karena di depan ada jurang yang sangat dalam, sehingga kita dijatuhkan di sini agar tidak terus melanjutkan perjalanan sampai ke sana, agar tidak jatuh ke dalam jurang yang lebih menyengsarakan lagi, begitu. Ini yang sakit bapaknya sama ibunya ya. Iya. Moga saya ingin ningali bapaknya, karena bapaknya yang sampai saat ini belum bisa jalan. Ibunya sudah ya. Iya, ibunya udah bisa. Lenggah mboten saged Bapak. Bapaknya lenggah mawon belum bisa. Kados mboten enten tulang mboten Tulangnya. Insyaallah. Bismillah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bapak itu ngendi? Bapaknya yang kata Assalamualaikum. Ambil lagi. Ini berarti betul sakit duduk atau tak? Betul sakit duduk. Harus dibantu. Harus dibantu. Kalau duduk sendiri belum bisa. Enggak kuat. Kolek ini kenapa? Jatuh. Oh lemas. Nggih. Belum punya daya. Oh gitu. Saya berikan satu ya. Insyaallah. Kenapa itu Pak? Dibantu gitu. Mboten pun kesane ngaten mawon. Mboten. Selanjut mawon gitu. Yang sebelah sana. Oh yang sakit sebelah Iya, sana. setengah badannya. Setengah badan sana. Tangan sama sampai kaki. Enggak kuat. Jangan kuat. Setengah badan ini yang sakit. Iya. Taman jatuh. Iya, jatuh. Dengar gelas pecah, terus di depan ada hewan-hewan itu, Iya. semalamnya jatuh. Iya. Dungo nggih, Mbah. Dungo nggih. Ikuti kula nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu. Hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Separuh badannya nggih? Iya, separuh. Ini ada yang menempel ini kan. Tarik nafas, sebut hu, tahan di perut Allah. Tarik nafas dari hidung. Ini di bagian kaki terutama, anda sehingga andoli. Contoh. Ada itu enggak, apa namanya, Astagfirullahaladzim. ada apa namanya di saraf Garam. garam tadi, Mbak, garam, Mbak. garam lagi Garam, Mbak. Oh, mungkin kasih antem. tadi deh yang di piring tadi, piring tadi loh. Di piring tadi. Buat bicara juga susah, terus nggak bisa bicara. Garam Amit-amit ini. beda, beda. Jatuhnya di mana? Di sini Ibu kursi. jatuhnya di mana, Ibu? ibu ditunggu. Ditunggu. Ikut. Di mana jatuhnya Ibu ini? Kenapa jatuh? Kan apa? Ini ada kayu. Kalau kan mau matiin dulu. Jadi saya ada lari kayak gini terus ketata sini, ketata gini. Kan harusnya jatuhnya kan tengkurap, tapi biar nggak jatuh kan tangan ininya yang sakit.
belakang panjenengan. Punya mau sini. Tak ajarin sini. Buka tangan. Ya. Tarik nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, bismillah pada barokahnya Tuhan Allah pada janji semoga tiba di sana dalam ya Allah. Lahirkan. Ikuti rasanya. Nanti di bawah kayu itu mau mengambil sesuatu diambil sampaikan. Ikuti terus. Apa terus ikuti saja enggak apa-apa. Terus ikut ke bawah terus diambil. Terus ikuti terus. Terus putar kakinya. Terus bawahnya ikuti saja. Diambil. Apa maksudnya? Sini. Tutup garam. Ada kesurupan tanya. Sure. Serupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa jawab salam? Aku bener muslim ini. Coba ikut syahadat. Coba ikut syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jin muslim, saya syahadat, tapi benar-benar muslim atau enggak kita enggak tahu, wallahu alam ya. Kamu di mana? Kamu ada di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ada di mana? Yang di belakang tadi. Ya. Ngapain kamu di situ? Oh, kamu yang dorong ibunya. Kamu jin muslim tapi kamu sudah bisa syahadat juga, tapi kamu kok jongkrokno ibunya, kamu dorong ibunya buat sakit. Semua bahasa jin bisa mencapai syahadat. Masa gitu? Semua jin semuanya bisa membaca syahadat, tapi sifatnya masih jelek gitu. Berarti gak ada toleransi gitu. Iya. Terus ibunya kamu jongkroknya itu ngapain? Ibunya kamu dorong itu ngapain? Biar apa? Biar mereka tidak bisa jalan. Oh, biar tidak bisa jalan. Kenapa sih? Tujuanmu itu apa? Nih, tertawa itu. Itu kenapa kalian bertanya dengan saya? Kok tertawa itu? Itu. Kamu udah lama di situ? Udah lama? Udah lama kamu di situ? Memang tempatmu di situ? Bukan tempat kamu di situ itu. Itu tempatnya Mana saja? kamu ini. Karena usil aja. Kalau nak kuat lagi. Mau kemana? Kenapa kamu mundur? Kenapa? Kenapa kamu mundur? Kenapa? Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sari bisyara asma'i subhanahu. Ayo.
Kamu harus kembali. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi dari sini. Ini bukan tempat kamu di sini. Ini bukan tempat kamu di sini. Tempat kamu bukan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tidak akan bisa mengusir dari sini. Ini bukan tempat kamu di sini. Kamu harus pindah dari sini. Ya. Saya tidak akan pergi dari sini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus pergi. Allahumma sholli wa sallim. Saya tidak mau pergi. Harus pergi. Bukan tempat kamu di sini. Kamu juga ganggu orang. Emang salahnya apa tuh orang yang kamu ganggu itu? Masalahnya apa? Bapaknya telah membunuh anak saya. Apa? Karena bapaknya telah membunuh anak saya. Bapaknya yang waktu di hutan. Oh, bapaknya dulu. Di mana ini? Waktu dia lagi di hutan. Waktu di hutan. Kan dia orangnya nggak tahu. Gimana? Tidak peduli itu. Kalau orangnya nggak tahu. Kalau orangnya nggak tahu kan? Saya tidak peduli. Mereka sengaja atau tidak sengaja. Ya makanya saya tidak bisa kembali lagi. Nggak bisa lagi kembali ke hutan itu. Terus kamu bisa kembali ke rumah saya. Kenapa kamu bisa? Dalam mencarinya. Oh, kamu ternyata saat yang membicarakan dengan saya, anak saya telah dibunuh dengan seorang bapak-bapak. Yang membunuh ternyata dia. Kamu ikutin terus, kamu sampai pulang. Dari sawah kamu ikutin sampai pulang. Terus habis itu kamu jongkrok nih, kamu dorong, itu. Keluarganya semua akan sebunuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma ta'ala fil lail aina Allahumma sholli wa sallim Muhammadun dadi wa sallam fi asma wa sifat wa ala alihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim Muhammad dadi wa sallam. Ini urusan pribadi saya. Baik, jangan kita mau. Anak kamu tuh loh, waktu dibunuh itu nggak tahu, keluarga itu juga nggak tahu. Saya tidak peduli. Itu tidak tahu atau tidak sengaja. Terus waktu cara bunuhnya gimana? Orang nggak tahu kok bunuh. Apa diinjak gitu? Dia telah menendang anak saya. Anak saya masih berumur kecil. Terus bilang? Ya, saya di sini bersama istri saya. Oh, kamu di sini sama istri kamu? Mana? Di mana istri kamu itu? Istri saya di ruang tengah. Di ruang bapaknya tadi. Udah lama itu? Sudah ada sekitar tahunan. Terus kok kenapa kok bapaknya juga sakit? Saya beri pelajaran keluarga ini. Saya akan terus menempuhnya. Kamu akan harus satu keluarga ini. Gitu. Terus salah. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Jangan ganggu keluarga ini. Saya akan terus mengganggunya setelah dia menendang anak saya sampai tiada. Saya mewakili keluarga ini, wis. Saya minta maaf, wis. Saya mewakili keluarga ini, saya minta maaf. Seperti mereka saya rasakan saat ini dengan istri saya yang ada di dalam. Kamu kok bisa begitu? Kan mereka juga tidak tahu. Saya tidak peduli. Mereka sengaja atau tidak sengaja. Nah, waktu itu anak kamu jadi waktu itu berbentuk apa kok sampai di ketendang itu? Dia berbentuk apa? Anak saya sudah berbentuk seperti hewan. Jadi anak kamu lagi berbentuk hewan, kaki. Terus setelah itu ke tendang kita atau keinjak, patah kakinya. Hewan apa waktu itu? Tadi hewan apa? Seperti walang. Walang. Ular. Ular. Ya namanya juga tidak tahu kok. Kamu ngomong kayak gitu, apa kamu tidak sadar bahwa yang kamu lakukan itu juga salah? Terus apa bedanya kamu sama
ini kalau kamu sama-sama menyakit kan nggak tahu. Kalau nggak tahu itu ya namanya nggak tahu ya jangan begitu lah. Saya mau warga seperti mereka. Mereka bisa tidak balikan anak saya seperti semula. Oh, pengennya anak kamu disembuhkan kayak seperti Ya, semula gitu. mereka harus minta maaf. Membawa sesajen ke hutan mereka. Wah. Ini ya wis. Tak, insyaallah nih dengan izin Allah saya sembuhkan anak kamu. Ya. Saya Ya kata kamu membawa tadi yang penting anak kamu sendiri. sembuh. Iya. Saya ya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya mereka tahu. Ya. Saya ya mereka. Saya ya mereka. Siapa nama anak kamu namanya? Anak kamu siapa namanya? Oh, sini. Jangan usah takut sini. Sini dulu. Si Abdullah. Sini tak sembuhin si Abdullah. Sini kamu sini. Kamu sini. Ayo kamu sana. Balik. Sini. Ayo sana. Sini. Sana. Santai Mama, sini. Yang penting urusannya selesai kan begitu. Sini. Tidak akan Sini. selesai. Sini. Enggak, sini. Ayo sana. Anak saya bersama istri saya. Sini. Loh, maju sini. Abdullah panggil ke sini. Bawa ke sini Abdullah. Dia ada bersama Bawa ke di dalam. sini. Oh, yang dikeris tadi. Bawa sini tadi yang dikeris tadi. Bawa sini. Kamu diam di sini. Oh, mana yang tadi di piring tadi bawa sini. Beri nanti Pak, beri sini Pak. Sini aja, sini. Mau kemana kamu? Mau kemana? Saya bilang di sini. Ya saya cari masalah timbang tak oper-oper lah di tempat kamu. Jika kalian tidak bisa menyembuhkannya, saya akan Sini, enggak usah banyak ngomong. Dua ini anak kamu. Kembar tak? Kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua anak kamu ini. Dua-duanya kena bapaknya itu. Dua-duanya. Yang sakit nih mananya? Bagian bawah kanan. Yang sakit di bagian bawahnya. Saya mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Sembuhkanlah sakit pada diri anak jin ini. Lihat sekarang. Apakan dia? Lihatan sekarang anakmu gimana? Dilihat. Udah bisa jalan. Udah bisa berdiri. Tuh malah lari ke sana itu. Bawa sini anakmu tuh. Tarik ke sini. Bawa ke sini. Bawa sana. Ayo bawa sini. Ditarik ke sini anaknya. Bawa sana. Iya bawa sini anaknya dah. Pegangin bawa sini. Ayo bawa sini anaknya sudah dipegang bawa sini. Bawa sini. Oh, suweram. Yang nakal anakmu yang bandel kok. Lain orang. Ayo bawa sana.
Dia bawa sini. Masih sakit dah anaknya? Masih sakit apa enggak? Sudah tidak? Ngomong. Terus kalau sudah nggak sakit sekarang mau apa lagi? Kan sudah Saya bawa. Lah iya, kan anaknya sudah nggak sakit. Masih dendam enggak sama keluarga ini? Kalau sakitnya sudah sembuh, masa masih dendam? Jangan cari-cari masalah. Akhirnya sampai di sini. Itu istri masih di dalam. Kenapa? Masih sebel, masih jengkel karena anaknya dibikin sakit. Masih tidak terima istrimu. Kamu nggak bisa dikasih tahu, nanti malah tak jewerin nanti. Baik lagi ke sana kamu. Itu ada saudara-saudara kamu yang di sini, itu yang di depan itu juga saudara kamu, apa bukan? Saudara kamu. Tidak terima apa yang telah mereka lakukan. Keroyokan Semuanya gitu. telah akan kubawa ke sini. Semuanya diajak pulang. Tidak mau. Yang tidak mau nanti urusan saya nanti. Kau masukkan saja ke dia. Kamu pulang sana. Bawa anakmu. Ini perempuan nih. Ini Pak Lurah. Udah. Udah sana. Assalamualaikum. Ini juga muslim ya. Itu suami kamu tadi. Ya. Kamu juga ngapain di sini? Ikut ibunya. Ikut ibu. Oh, kamu ikutin itu. Udah lama. Kamu ikutin ibunya tadi yang kamu jongkroknya sama itu. Udah lama itu. Udah lama. Udah, kamu nanti harus pergi karena anak kamu sudah disembuhin kok. Anak kamu udah sembuh. Lalu nanti kamu harus pergi sama anak kamu, sama keluarga kamu. Loh, kenapa? Kenapa kau marah? Mau sini. Kembali lagi ke tempat kamu asalnya toh kok. Mau sini gimana? Ya kembali lagi ke tempat kamu asalnya, jangan di sini. Ini tempatnya manusia. Habis ini malah ganggu kamu ini. Mau kemana? Mau kemana? Mau senang ngapain? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Kenapa? Sakit. Makanya kalau sakit jangan di sini, kembali ke sana. Tapi rumahku sini. Rumahmu bukan sini kok, rumahmu asalnya hutan kok, kembali ke rumah kamu. Ini rumahnya manusia. Kalau di sini kamu ganggu, di sini kamu usil. Kedua orang tua sini sakit. Kamu yang ganggu bapaknya atau ibunya? Oh, yang jongkronnya ibu ini kamu. Ya. Siapa? Bukan kamu. Kamu yang jangan anu bapaknya. Ya. Kenapa? Hah? Mau saya bawa kemana? Mau kamu bawa ke tempat kamu? Tempat kamu? Gara-gara anak kamu sakit tuh. Kan kamu udah sembuh kok. Kamu harus kembali ke sana. Sebab anak kamu sudah sembuh. Harus kembali ke sana. Kalam kamu. Gak bisa kamu bawa manusia. Ya. Kenapa? Sakit. Assalamualaikum. Kenapa sakit hati? Sama sakit hati tak? Sakit hati. Kamu mundur-mundur apa? Gak usah takut. Saya kamu ngapain takut? Sakit hati kenapa sampean? Karena anak kamu disakitin itu.
Kalau gitu nih gini aja wes sampean, tak kasih rumah yang bagus. Tidak sakit hati. Kita pengen apa wes? Pengen apa? Baju yang bagus. Tak kasih baju yang bagus. Oh perempuan. Tak kasih baju perhiasan bagus ya. Yang penting jangan sakit hati lagi sama keluarga ini. Ya. Bajunya dipakai apa? Itu kaget toh pakai baju bagus kok malah kaget. Dilihat bajunya bagus enggak? Dilihat. Kayak baju bagus kaget itu kita. Mau perhiasannya gimana? Tangannya maju. Bagus, seneng. Gak sakit hati mana? Perempuan tuh muda, jangan dikasari. Iya ternyata ya Allah. Kalau marah-marah kasih baju yang bagus sama perhiasan sudah selesai ya. Jadi marah. Jangan marah nih, gak nesu. Pulang sama suami kamu tadi itu. Yo. Ayo. Minta air Pak. Di baskom 2. Ini masalahnya karena ada yang menempel. Enggak apa-apa. Karena ada yang menempel. Masalahnya ini tadi. Dari ladang. Dari ladang. Mengikuti ibunya waktu dari ladang. Jadi pun 1 tahun loh ya. Iya. Diikuti langsung jongkrok kayak ibu. Kalau dia namanya nggak tahu, itu kan sedang lupa. Istirahat. Iya. Tapi anaknya itu sedang iya main dalam bentuk ular gitu loh. Ada ular atau belalang gitu tadi. Ada 2 tadi itu. Nah itu nggak sengaja mungkin ke injek atau ke apa begitu. Pada akhirnya ada yang sakit kan begitu. Pada akhirnya marah orang tuanya begitu. Karena memang bangsa jin itu dia bisa merubah bentuknya itu dalam bentuk ular. Iya, termasuk hewan-hewan itu. Ya cicak, ular dan lain sebagainya. Kalau yang tadi itu ular, kerisnya pun keris ular ya. Keris ular. Insya Allah. Nah. Medianya dan bicara garam sini. Terkadang juga seseorang itu ini yang paling banyak ini menimpa saudara-saudara kita itu terkena penyakit kista, terus susah punya keturunan, sering sakit bagian perut, entah itu ini yang paling banyak menimpa perempuan. Ini karena kencing sembarangan atau yang paling banyak ini yang susah punya keturunan ini entah itu laki-laki atau perempuan itu karena kencing sembarangan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sering mengatakan jangan kencing di tempat berlubang karena bisa jadi tempat berlubang adalah tempatnya jin. Itu. Ini yang paling banyak menimpa ini. Oleh sebab itu ketika kita mau melakukan sesuatu harus berdoa dulu kan begitu. Ya Allah, yang paling penting. Tapi yakin mawon bahwa yang terjadi dengan beliau-beliau ini semuanya itu ada hikmahnya, bahwa semua yang terjadi pada beliau ini ada hikmahnya ya. Insya Allah ini adalah jalan Allah untuk menghilangkan dosa, terus untuk menambahkan keberkahan di dalam hidup beliau kan begitu, dan juga untuk menghilangkan dosa kan begitu. Jadi saya kira ada yang kesurupan. Katanya ketawa di belakang.
banyak hal yang terkadang kita anggap itu adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk diri kita, padahal itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita gitu. Karena sering sekali Allah itu memberikan sesuatu hal bukan hal yang kita inginkan, tapi hal yang kita butuhkan. Husnudzon kepada sesama makhluk dan juga husnudzon kepada Allah, itu nanti yang akan membuat hati kita itu menjadi tentram. Kalau kita selalu suudzon, itu nanti akan membuat hati menjadi gelap. Jadi agar hati ini tidak sengsara, maka jangan pernah kita suudzon kepada siapapun, karena nanti pada akhirnya suudzon berprasangka buruk nanti akan membuat hati kita menjadi gelap gulita dan menjadi sengsara. Maka oleh sebab itu selalu berhusnudzon, bersangka baik kepada makhluk dan kepada ketentuan Allah, karena apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi kita rasa itu sesuatu hal yang tidak baik, padahal sejatinya itu yang terbaik untuk diri kita. Contoh, saya dulu waktu di pondok, ketika mau pulang diberikan sangu oleh abah saya itu sejumlah uang. Tapi beliau matur ke saya, nanti kalau ada yang minta jenengan kasih saja, kan begitu. Nah, ketika saya berangkat dari pondok mau naik bus, itu ada orang yang marah-marah lah begitu ke saya, minta tapi setengah memaksa begitu, minta uang kepada saya. Di dalam hati saya sebenarnya ada perasaan yang jengkel, sebelah begitu, karena punya uang ya cuman segitu-gitunya, dan kata apa, kalau ada orang minta harus dikasih, entah bagaimana cara mintanya, akhirnya saya kasih gitu, padahal orang itu pengamen itu mintanya secara paksa gitu. Akhirnya karena uangnya saya kasih, saya tidak jadi naik bus itu, karena uangnya saya kasih ke situ ke orang itu. Untuk naik bus itu nggak cukup, akhirnya saya jalan. Nah, ternyata Masya Allah, mobil yang saya tumpangi itu mengalami kecelakaan gitu. Dan hampir seluruh penumpangnya itu meninggal. Jadi ada suatu hal yang kita rasa itu tidak baik, ternyata itu yang terbaik. Terus pernah ada pasien yang datang ke pondok, beliau itu ingin sekali menceraikan istrinya begitu. Karena apa? Karena istrinya ini buawel, itu rewel, sukanya marah-marah dan bentak-bentak terus. Terus saya tanya ke beliau, sekarang usahanya apa begitu? Usahanya itu di bidang properti gitu, di daerah Bekasi. Terus saya katakan ke beliau, apakah usahanya saat ini maju? Insya Allah usahanya jaya dan besar begitu. Maka saya bilang ke beliau, kalau jenengan menceraikan istri panjenengan itu nanti akan ada kemunduran dalam bisnisnya insya Allah. Karena apa? Karena keberkahan dari istrinya panjenengan yang rewel, yang suka marah-marah, ini menjadikan jenengan itu usahanya lancar, kan begitu. Maka bisa jadi jenengan nanti kalau sampai menceraikan istri panjenengan, usaha jenengan nanti akan bangkrut begitu. Dan anak orang itu tidak jadi itu, tidak jadi menceraikan istrinya, karena banyak sekali ada sebuah hikayat yang diterangkan di dalam beberapa kitab. Bahkan ada sahabat dari baginda Rasulullah itu pun pada akhirnya menjadi wali karena istrinya cerewet. Itu banyak gitu. Dan insya Allah intinya kita berhusnudzon saja atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Bisa jadi kita merasa itu sesuatu hal yang tidak baik, padahal itu hal yang terbaik untuk diri kita begitu. Entah kita itu punya mertua yang mungkin judes, yang mungkin galak, ya kita jadi semangat kerja, jadi tidak males-malesan. Bisa jadi kita punya istri yang rewel, yang mungkin menuntut dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah suatu hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Bisa jadi orang tua kandung kita pikun,
minta yang aneh-aneh dan lain sebagainya, jangan marah dulu. Ya, jadi itu adalah kebarokahan yang luar biasa untuk diri kita. Oleh sebab itu yang penting sungguh saja insya Allah, karena banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam setiap kejadian. Maka pintar-pintarlah mengambil hikmah. Bahkan ketika kita dicaci ataupun kita dimaki, jangan buru-buru marah dulu, karena bisa jadi makian itulah yang membuat hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah, untuk lebih bisa untuk introspeksi dan lain sebagainya. Karena setiap seseorang yang mau membangunkan, menghidupkan batinnya, rasanya itu nanti pasti ada hal-hal yang memang harus kita jalani untuk membersihkan batin itu sendiri. Contoh ketika sedang pengobatan dibentak-bentak, diminta suruh cepat, sudah malam dibangunkan, itu untuk membersihkan batin kita, untuk membangunkan rasa kita. Nah, itu yang perlu untuk dipelajari dan di dalam insyaallah. Jadi yang terpenting kuncinya adalah ikhlas begitu. Insyaallah. Seperti halnya ketika tanaman itu disirami kotoran, jangan menganggap itu sesuatu hal yang buruk. Padahal itu adalah suatu hal yang baik untuk menyuburkan tanaman itu begitu. Bisa jadi orang yang mencaci kita, yang mendalimi kita itu adalah makhluk Allah yang diperintahkan memang oleh Allah untuk membangunkan rasa kita, untuk membangunkan batin kita gitu. Insyaallah. Jangan dibenci, jangan dicaci, tapi didoakan insyaallah. Semoga ini dibasuhkan ke kedua orang tuanya. Ini disiramkan, diajani 4 penjuru rumah. Yang ini disiramkan di sekitaran rumah ya. Ini dibasuhkan dulu ke ibu, terus ke bapak. Baca dulu Al-Fatihah 7 kali, sholawat 7 kali, dan nanti doanya baru inama amruhu. Nggih, paham? Kuncinya Al-Fatihah itu Al-Quran dan sholawat. Al-Quran dan sholawat itu adalah obat. Obat itu tidak harus sihir apapun, namanya obat itu obat apapun begitu. Jadi jangan mengira bahwa Al-Quran itu adalah syifa, bukan cuma obat-obat karena gangguan jin dan lain sebagainya, bukan, tapi juga untuk berbagai macam penyakit medis maupun non medis begitu nggih insyaallah. Ini dibasuh Dari kepala bawah. Ya, secukupnya 7 kali dimasukkan sambil baca Al-Fatihah sama sholawat. Ya. Ibu Bapaknya sudah. terus monggo ini disiramkan. Siapkan ada kunir nggak kunir? Ada kunir. Ada. Minta kunir ke tetangga. Cukup sekian. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Semoga kita semua bisa menjadi saudara, seduluran, selawas saking ulas Gusti Allah. Cintai semua makhluk, termasuk yang membenci kita, yang mendolimi kita, dan yang mencaci kita, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar hati kita bisa lebih dekat kepada Allah. Dan semoga semua saudaraku yang melihat tayangan ini bisa mengambil sebuah tuntunan dari sebuah tontonan. Kalau sedikit bisa memberikan tuntunan, monggo dilihat. Kalau sama sekali tidak ada tuntunannya, ya tidak usah dilihat. Kalau sekiranya tidak memberikan manfaat, tidak menyenangkan, ya jangan dilihat. Dan semoga semua saudaraku dimanapun berada mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon doanya untuk keluarga ini, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan, dan kalau belum baik menjadi baik, dan kalau sudah baik menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.